Shalom damai sejahtera untuk kita sekalian. Diberkatilah kita yang datang dalam kerinduan kepada Allah dalam ibadah pada pagi hari ini. Dengan hati yang bersukacita dan dalam suasana yang tenang, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Masing-masing kita berdoa, kiranya Roh-Nya yang kudus akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan biarlah kemuliaan, keagungan, penghormatan kami persembahkan hanya kepada Dikau di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati kita dari awal sampai usainya, dan nama Tuhan ditinggi-tinggikan di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Disilakan duduk Bapak Ibu. Nats pembimbing yang mendahului khotbah terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kami dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Haleluya. Hari ini kita memperingati tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dinyatakan kepada kita. Dan kita percaya bahwa Dia bukan hanya sekedar bekerja di tengah
tengah-tengah kita, tapi Dia berkarya untuk memberikan kepada kita kuasa dan memulihkan, menguatkan setiap kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. kepada Tuhan karena Dia yang terus menggerakkan kita secara dinamis oleh pekerjaan Roh-Nya yang kudus. Dengan hati yang penuh kerinduan, mari kita bangkit bersama-sama untuk menjemput berkat kita, untuk firman-Nya datang dan berbicara kepada kita. Terima kasih ya Roh Kudus, karena Engkau ada dalam hidup kami ketika kami percaya kepada-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
siap untuk menerima firman. Tidak ada satupun kami yang dilewati oleh berkat-Mu pada pagi hari ini, sebab Engkau telah menyediakan berkat-Mu yang sempurna, anugerah-Mu yang sempurna kepada setiap kami. Berkata-katalah kepada kami dan urapi dia yang hanya alat di dalam tangan-Mu untuk menyambungkan apa yang menjadi kerinduan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, dan kiranya Engkau dipermuliakan dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Satu sukacita bagi kita dapat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan saya mau mengingatkan kita kembali bahwa Roh yang Kudus itu sebenarnya sudah ada dalam hidup kita. Pada waktu kapan dia ada? Ketika kita percaya kepada Yesus, pada saat yang sama Roh Kudus ada dalam hidup kita. Hanya persoalannya mengapa Roh Kudus tidak berkarya dan bekerja secara optimal dalam hidup kita. Persoalannya ialah satu saja, karena kita tidak meresponi secara sungguh-sungguh firman-Nya. Sebab Roh Kudus itu bekerja melalui firman yang telah dinyatakan di dalam Yesus kepada kita. Jadi kalau saudara rindu agar Roh Allah yang Kudus bekerja secara optimal di dalam hidup kita, maka kita makin bergairah untuk belajar terus kebenaran firman Allah. Karena di dalamnya Roh Allah yang akan terus bekerja untuk menopang, memberikan kepada kita pengertian, dan menopang seluruh kebenaran-kebenaran Allah yang ada dan kita terima secara pribadi. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu nyata Roh Kudus turun. Dasar firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Silakan kita bisa membaca di dalam Alkitab masing-masing, atau dapat mengikuti juga dalam pembacaan yang terdapat di layar. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Penta itu 50. Jadi itu adalah sebuah perayaan di hari yang ke-50. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi
seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat yang ke-41 saya baca sebagai ayat terakhir. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, dan tadi saya lewatkan kisah khotbah yang disampaikan oleh Petrus kepada banyak orang yang ada pada waktu itu. Ada 3 fakta dari tema yang kita angkat tentang nyata Roh Kudus turun. 3 fakta nyata tentang Roh Kudus yang turun ke atas murid-murid. Yang pertama, ada tanda saat turunnya Roh Kudus. Apa tanda-tanda saat turunnya Roh Kudus? Tandanya ialah ada bunyi turun dari langit. Dikatakan oleh Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua, dikatakan demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu, kita ingat bahwa dalam peristiwa ketika Yesus naik ke surga, mereka diperintahkan oleh Yesus untuk tetap berada di Yerusalem. Dan peristiwa itu telah kita rayakan pada 10 hari yang lalu. Bapak Ibu Saudara, mereka menantikan dan mereka berdoa dan mereka bersungguh-sungguh. Dan ketika peristiwa di mana Yesus mengatakan kepada mereka bahwa 10 hari lagi Roh Kudus akan turun ke atas kamu, itu adalah hal yang mereka nantikan.
Satu hal yang mendebarkan bagi mereka ketika peristiwa itu tiba-tiba terjadi pada hari yang ke-10. Dan peristiwa itu benar-benar membuat mereka bersuka cita. Karena selain bahwa ada bunyi yang turun dari langit, dikatakan turun memenuhi rumah, seluruh rumah di mana mereka tinggal. Bapak Ibu Saudara, berikutnya tanda yang terlihat adalah ada lidah-lidah api. Pasal 2 ayat yang ketiga menuliskan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah-lidah api dikatakan bertebaran di atas kepala murid-murid, tetapi tidak membakar. Roh Kudus selalu dilambangkan dengan api, juga dapat dilambangkan dengan burung merpati. Yang di sini melambangkan lidah-lidah api adalah sebuah nyala yang menyalakan semangat, yang menyalakan roh, yang menggairahkan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang telah ada Roh Kudus dalam hidupnya, seharusnya kehidupan kita itu terus bernyala-nyala, terus bersemangat, terus bergairah di dalam perkara-perkara rohani. Katakan amin. Seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, kita menjadi orang-orang yang mengobarkan semangat orang lain, yang orang lain mati dan padam semangatnya. Melalui kita, mereka disemangati kembali, mereka digairahkan kembali, dinyalakan kembali semangatnya. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya melayani seseorang ketika selesai di acara pemakaman, dan orang itu tiba-tiba berlari menemui saya dan berkata, "Pak, saya mau berbicara dengan Bapak." Saya bilang, "Boleh, silakan." Dan kami mengambil tempat yang agak pojok dan kemudian berbicara. Dia berkata apa, saudara? Dia bilang, "Saya mau kembali kepada Tuhan." Saudara katakan, saya katakan satu hal yang penting. Puji Tuhan. Saudara, setiap orang yang merindukan untuk kembali, saya katakan kepada dia, Tuhan itu membuka tangan, membuka hatinya kembali dan menerima kita apapun keadaan kita. Saya mau, singkat cerita, saya mendoakan dia dan meneguhkan kembali kepercayaannya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin peristiwa ini adalah peristiwa yang barangkali kadang langka kita dapatkan. Tapi saya yakin dan percaya siapa yang telah menggerakkan hatinya. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Allah yang kudus telah bekerja di dalam hatinya sekian lama, memakai berbagai orang yang ada di sekitarnya untuk mendorong dia kembali datang kepada Tuhan. Tetapi momentumnya adalah beberapa hari yang lalu. Roh Kudus mendorong dia. Dan karena itu saya dipakai oleh Allah untuk dapat menguatkan dia, meneguhkan dia kembali. Tapi sesungguhnya yang meneguhkan dan menguatkan dia adalah Roh Kudus. Yang menggairahkan dia, yang menyemangati dia adalah Roh Kudus. Dan bahwa Tuhan pakailah dia pada kesempatan itu hanya sebagai alat saja di dalam tangan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang di sekitar kita mengalami keadaan yang demikian. Mereka perlu disemangati, mereka perlu dinyalakan lagi semangatnya. Karena itu setiap orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, pasti ada dampak dari hidupnya yang membuat kegerakan, yang membawa pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tanda berikutnya yang terjadi saat turunnya Roh Kudus adalah murid-murid berbahasa lain. Mereka berbahasa lain, berbahasa di luar bahasa mereka. Jadi bahasa di sini adalah bahasa manusia. Mereka bisa berbahasa bahasa tersebut karena pemberian Roh Kudus. Itu di dalam ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka
Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jangan salah paham di sini. Pada peristiwa ketika turunnya Roh Kudus pertama kali, mereka dikatakan oleh Alkitab berbahasa lain. Itu bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang ada di sekitar mereka. Tapi bahasa yang mereka ungkapkan ini belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Mereka belum mengerti sebelumnya. Mereka tidak bisa sama sekali. Tapi ketika Roh Allah yang kudus memenuhi mereka, dikatakan mereka dapat berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa orang yang berkumpul pada waktu itu, yang kebetulan merayakan pesta juga di Yerusalem. Dan momentum itulah yang dipakai oleh Tuhan, peristiwa terjadinya Roh Kudus. Sehingga orang dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negara berkumpul di Yerusalem dalam peristiwa itu. Itulah yang saya mau katakan, bahwa ada perkara-perkara yang mustahil, yang secara akal, secara logika kita tidak masuk akal. Bagaimana orang-orang ini yang sebelumnya tidak pernah belajar bahasa dari berbagai macam bahasa orang-orang yang ada di sekitar mereka, tapi pada saat itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa orang-orang di sekitar mereka. Tetapi mereka berbicara tentang apa? Mereka berbicara tentang bagaimana mereka bersaksi dan memuliakan Allah dalam seluruh hal yang mereka katakan. Jadi jangan salah tafsir, banyak orang hari-hari ini mengejar bahasa roh. Saya percaya bahwa bahasa roh itu adalah salah satu karunia, tapi dia bukan segala-galanya. Banyak orang yang kadang-kadang mengejar kerinduan untuk bisa berbahasa roh. Saudara, seharusnya yang menjadi pengejaran kita adalah bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita melalui peristiwa kita percaya kepadanya, melalui percaya kepada Yesus, maka dia mengerjakan lebih dari sekedar saudara bisa berbahasa roh. Tapi jangan memaksakan diri pada teks ini bahwa setiap orang harus bisa bahasa roh. Tidak. Saudara-saudara, Roh Kudus memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Karena itu ada orang yang stres gara-gara tidak bisa bahasa roh. Karena ada pemahaman bahwa tidak bisa berbahasa roh berarti dia tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Ini salah pemahamannya, ini kurang tepat pemahamannya. Karena itu di kesempatan ini saya memberikan sebuah penegasan bahwa Roh Allah yang memenuhi hidup daripada murid-murid adalah pribadi daripada Allah. Allah yang adalah Roh padanya. Dan bahwa dia memberikan karunia kepada mereka untuk dapat berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain pada waktu itu yang mereka sebelumnya belum mengerti. Itu adalah anugerah Allah. Karena itu ada beberapa dari orang-orang yang kita layani, dari jemaat-jemaat kita juga yang memiliki karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu dipakai untuk dua saja. Yang pertama adalah untuk membangun imannya, iman orang itu. Dan yang kedua adalah untuk membangun iman orang lain. Itu pun kalau di dalam pertemuan harus ada yang terjemahkan, harus ada artinya, supaya orang nanti tidak menganggap ini aneh. Dan Alkitab mengatakan tentang hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pengejaran kita? Yang menjadi pengejaran kita adalah kita dipenuhi oleh Roh Allah yang kudus. Dengan bagaimana? Dengan cara kita terus berespon kepada kebenaran firman Allah, terus berespon kepada Yesus Kristus, dan dia terus mengerjakan di dalam kita sebuah proses yang disebut dengan pengudusan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga ruang kehidupan kita mendapat tempat yang luas bagi karya dan pekerjaan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan dalam bagian ini. Saudara, itu bagian yang pertama. Bahwa fakta nyata
tentang Roh Kudus yang turun ke atas murid-murid ialah ada tanda saat turunnya Roh Kudus. Yang kedua, fakta yang kedua tentang turunnya Roh Kudus ialah ada banyak saksi dalam peristiwa Roh Kudus turun. Dan saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok murid-murid. Orang mungkin mengatakannya ini adalah saksi secara subjektif. Artinya mereka menjadi saksi dari peristiwa itu bersifat subjektif. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Maksudnya orang percaya di situ adalah murid-murid dan beberapa murid-murid yang bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-15, berapa banyak jumlah mereka? Dikatakan di sana di ayat yang ke-15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jumlahnya adalah 120 orang. Jadi mustahil kalau mereka berbohong. Mustahil kalau mereka tidak menceritakan yang sesungguhnya. Jumlahnya ada banyak. Dan karena itu ini layak untuk dipercaya. Saksi matanya adalah para murid yang jumlahnya 120 orang. Sekalipun ini bersifat subjektif, namun tidak dapat dibantahkan faktanya. Yang kedua, saksi yang kedua adalah orang banyak yang melihat peristiwa itu. Saya sebut ini adalah saksi yang objektif. Kenapa? Karena dari luar kelompok murid-murid, sehingga kuatlah pembuktian, kesaksian tentang bahwa Roh Kudus benar-benar turun. Ada banyak saksinya. Nah, dalam peristiwa orang banyak yang melihat peristiwa itu dicatat dalam pasal 2 ayat yang ke-5 dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Lalu pasal 8, pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bagaimana mungkin mereka kemudian merespon ketika murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa mereka? Dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Luar biasa. Ini orang-orang datang dari berbagai macam daerah, berbagai macam negara. Makanya saudara, mengapa Injil sampai ke Arab? Itu karena ada yang hadir dalam peristiwa di Pentakosta itu. Mengapa Injil orang-orang percaya ada di Mesir? Karena mereka ada dalam peristiwa Pentakosta itu. Dan pada waktu mereka mendengar khotbahnya Petrus, Bapak Ibu Saudara, mereka bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya mau katakan satu hal yang penting, bahwa saksi mata dari peristiwa tentang turunnya Roh Kudus adalah saksi yang hidup, yang dalam catatan-catatan sejarah orang-orang ini telah menjadi penyebar Injil Allah di negara-negara, di daerah-daerah ketika mereka pulang ke negerinya setelah peristiwa Pentakosta. Tapi mari kita lihat pertama dulu apa reaksi orang ketika peristiwa itu terjadi. Ketika murid-murid menerima Roh Kudus, berbicara dalam bahasa-bahasa mereka dan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Allah dalam bahasa mereka, dan mereka dikatakan ada respon yang terlihat. Apakah respon positif maupun respon negatif? Kita sama-sama lihat bagian itu.
Di KPR pasalnya yang kedua ayat 6 atau Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6 dikatakan di sana, ketika turun bunyi itu berkerumun orang banyak. Mereka bingung. Ya, orang-orang ini bingung karena dikatakan murid-murid ini berbicara dalam bahasa mereka masing-masing yang mereka dapat mengerti. Di ayat yang ke-12 dan di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 terlebih dahulu, juga mereka tercengang-cengang. Ayat yang ke-7 menyatakannya, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Ayat yang ke-12 berkata demikian, mereka semuanya tercengang-cengang. Wah, ini aneh. Tapi itulah yang terjadi. Mereka tercengang. Bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan mereka heran. Bahkan di ayat yang ke-12 mereka sangat termangu-mangu. Tapi juga ada yang negatif. Di ayat yang 13 dikatakan bahwa mereka dianggap sebagai orang yang lagi mabuk. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus bekerja di dalam setiap orang, kita kadang-kadang heran. Kita kadang-kadang tidak mengerti. Kita kadang-kadang tidak memahami bagaimana orang yang tidak mempunyai pendidikan yang dalam tentang keagamaan tiba-tiba memiliki kecerdasan yang luar biasa tentang perkara-perkara rohani. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membatasi karya Roh Kudus yang Dia mau kerjakan di dalam kita. Kadang-kadang kita berkata begini, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Biarlah orang lain mengerjakannya. Itu bukan bagian saya. Persoalannya bukan masalah apakah kita bisa atau tidak, bukan itu persoalannya. Persoalannya apakah kita mau atau tidak. Kalau kita mau, Allah Roh Kudus terlalu sanggup untuk mengerjakannya. Kalau kita mau, itu artinya kita memberikan respon. Sebab Roh Kudus tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada setiap kita, melainkan juga menunggu respon dari kita untuk mengerjakan di dalam kita apa yang Dia hendak nyatakan. Bapak Ibu, itu yang kedua. Fakta bahwa turunnya Roh Kudus itu adalah ada banyak saksi dalam peristiwa ketika Roh Kudus turun. Yang ketiga dan yang terakhir, fakta sebagai bukti turunnya Roh Kudus itu sebagai hal yang nyata, yaitu yang ketiga, perubahan besar dalam diri murid-murid itu terjadi. Ada terjadi perubahan besar dalam diri mereka. Mereka yang sebelumnya tidak berani menjadi berani bersaksi. Mereka yang sebelumnya tidak yakin akan apa yang Dia sampaikan, justru meneguhkan, menguatkan orang lain. Mereka yang sebelumnya tidak berani untuk bersaksi, untuk menyatakan tentang Yesus, mereka berani menyatakannya. Dan di dalam peristiwa ini kita melihat satu tokoh yang sebelumnya dianggap gagal, yaitu adalah Petrus. Terjadi sesuatu yang luar biasa pada diri Petrus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14. Kita lihat bagian itu. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu untuk menanggapi, karena ada pernyataan bahwa mereka lagi mabuk oleh anggur manis. Petrus berdiri di depan banyak orang dan dengan nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dia menyampaikan khotbahnya. Dan khotbahnya disampaikan dengan berapi-api mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Dan di bagian yang ke-40 dia menasihati mereka dan menantang mereka. Berilah dirimu diselamatkan. Luar biasa. Orang yang sebelumnya takut untuk bertemu dengan orang, takut menyaksikan bahwa Yesus adalah gurunya, takut menyatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, sekarang berubah oleh karena kuasa Roh Allah yang kudus memberikan keberanian kepada kita. Dia mulai dalam khotbahnya bahwa kami bukan orang yang lagi mabuk. Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Bahkan dia mengatakan,
bahwa kalau Roh Allah turun ke atas kami, sebenarnya itu sudah dinubuatkan. Dan dia mengutip kitab Yoel. Dia katakan bahwa Roh Tuhan dicurahkan ke atas semua manusia. Dia kutip itu di pasal 2 ayatnya yang ke-17. Itu sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat di dalam kesaksian, dalam khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikutip oleh Petrus, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia seperti apa? Ke atas semua manusia yang mau menerima Yesus. Sekali lagi, ke atas semua manusia yang mau menerima Yesus. Memang kita diberikan oleh Tuhan itu roh kecil, yaitu roh kehidupan. Tetapi Roh Kudus, pribadi Roh, hanya dapat tinggal di dalam kita yang mau percaya kepada Yesus. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Mereka punya roh yang kecil, yaitu hidup, yang menghidupkan dia secara fisik, tapi mereka tidak memiliki Roh Allah yang kudus. Karena sudah itu saudara, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, saudara adalah spesial. Amin. Saudara spesial karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh itu bukan hanya sekedar tinggal saja, tapi dia bekerja untuk menolong kita. Saya sudah khotbahkan itu pada hari Minggu yang lalu. Saya sudah mengkhotbahkannya, bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam kita untuk menginsafkan kita, untuk mengingatkan kita pada seluruh kebenaran, untuk memberitahukan kita tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Tapi juga Roh Kudus itu yang memberikan gairah kepada kita, yang mengaruniakan karunia-karunia kepada kita, sehingga kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani di dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan Petrus dalam khotbahnya menegaskan agar mereka mendengar perkataannya. Di pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. Satu wibawa rohani yang luar biasa. Dia berbicara kepada orang-orang tersebut. Dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan dengan perkataanku adalah Yesus dari orang Nazaret, yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dan dia menceritakan tentang bahwa mereka telah menyerahkan Yesus, bahwa mereka telah menyalibkan Yesus, dan bahwa Yesus bangkit kembali, bahwa dia naik ke surga. Dia mengkhotbahkan itu kepada mereka semua. Luar biasa. Hasilnya kita lihat di ayat yang ke-37. Luar biasa Bapak Ibu. Ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar khotbah Petrus itu, dikatakan hati mereka sangat terharu. Dan mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Maka Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Luar biasa. Jadi terima Yesus, bersamaan kita terima Yesus, ada Roh Kudus. Tapi bukan itu yang disampaikan oleh Petrus. Itu otomatis yang dimaksudkan Allah, mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Artinya mendapatkan karunia untuk dapat menyatakan kesaksian sama seperti murid-murid. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan meragukan lagi di dalam diri kita soal masalah ada tidak Roh Kudus di dalam saya. Saudara tidak usah ragu, karena setiap orang yang telah mempercayai Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan karunia-karunia-Nya untuk melengkapi kita bagi pekerjaan pelayanan yang Tuhan mau pakai kita mengerjakannya. Persoalannya, saudara berespon tidak? Sama seperti orang-orang yang mendengar khotbahnya Petrus. Berapa banyak orang yang mendengar khotbah, tapi sedikit orang yang memberikan respon. Ingat saudara,
Allah menunggu respon kita. Allah menunggu respon kita. Kalau engkau sedang berada di tempat engkau sekarang dan mendengar firman Allah ini, dan engkau belum terima Yesus secara pribadi, hari ini Roh Allah berkata-kata, berbisik dalam hatimu mungkin. Saudara mau menyerahkan diri, berilah diri untuk diserahkan, untuk percaya dan bertobat di dalam Yesus Kristus, supaya engkau menerima bukan hanya Roh Kudus, tapi juga karunia Roh Kudus. Ketika Petrus menantang untuk bertobat, maka lihatlah, luar biasa, satu kali khotbah ada 3.000 jiwa dimenangkan. Ini khotbah yang luar biasa. Satu kali khotbah 3.000. Lu berkhotbah berkali-kali, bersaksi berkali-kali, tidak ada yang bertobat. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting, pekerjaan pertobatan itu bukan pekerjaannya manusia. Pekerjaan pertobatan itu pekerjaannya Roh Allah yang Kudus. Karena itu mari Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita sampai hari ini belum percaya kepada Yesus, dan saudara melihatnya kayaknya mustahil, kayaknya tidak mungkin, karena sulit, saudara ingat, ada Roh Kudus yang sanggup menerobos, mengerjakan di dalam diri orang-orang yang kita rindukan untuk diselamatkan, mengerjakannya secara ajaib. Kadang-kadang kita tidak harus melihatnya hari ini, kita mungkin akan melihat peristiwa itu, atau mungkin tidak sempat melihatnya, tapi Roh Allah yang Kudus tidak pernah abai terhadap doa-doa kita terhadap mereka. Jangan pernah berputus asa dan ragu tentang karya dari Roh Allah yang Kudus. Sekarang saya menyimpulkan bagian firman Tuhan ini. Ada 3 fakta nyata tentang turunnya Roh Kudus. Yang pertama, ada tanda saat turunnya Roh Kudus. Ada bunyi turun dari langit, ada lidah api yang bertebaran di atas kepala murid-murid, dan mereka bisa berbahasa lain, bahasa-bahasa dari orang-orang yang belum pernah sebelumnya mereka pelajari. Tapi Roh Allah yang Kudus menolong mereka untuk dapat membicarakan tentang Injil, tentang memuliakan Allah, tentang Yesus kepada banyak orang. Yang kedua, fakta nyata tentang turunnya Roh Kudus. Ada banyak saksi dalam peristiwa turunnya Roh Kudus, yaitu para murid dan orang banyak yang melihat peristiwa itu. Yang ketiga, fakta turunnya Roh Kudus adalah terjadi perubahan besar dalam diri para murid, di mana mereka sangat berani bersaksi tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, kiranya 3 fakta ini akan memberikan kepada kita sebuah penguatan lagi, bahwa memang peristiwa tentang turunnya Roh Kudus itu bukan hanya sebuah peristiwa, tapi peristiwa yang membawa perubahan besar bagi pengikut-pengikut Yesus. Dan kiranya peristiwa turunnya Roh Kudus dan kita peringati hari ini itu juga akan membawa perubahan besar kepada hidup kita ke depan, untuk perkara-perkara rohani dikerjakan di dalam kita, dan perkara-perkara rohani juga dikerjakan melalui hidup kita kepada orang lain, sehingga orang-orang di sekitar kita menyerahkan diri kepada Yesus dan bertobat. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang kita dengarkan ini, dan kiranya kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang agung, yang Engkau nyatakan kepada kami, yaitu Roh Allah yang Kudus dicurahkan di tengah-tengah orang percaya. Dan Roh Allah yang Kudus itu mengerjakan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah orang-orang percaya. Sampai hari ini karya dan pekerjaan terus dilangsungkan untuk membawa pemuliaan bagi Yesus, dan untuk mentobatkan sebanyak mungkin orang datang kepada Yesus melalui kerja dan karya Roh Kudus. Kiranya kami sekalian diberkati. Kiranya orang-orang yang kami doakan selama ini juga akan mengalami terobosan-terobosan oleh pekerjaan Roh, oleh karena Roh berkarya secara ajaib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus.
Berkaryalah terus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Allah memberikan kepada kita roh yang tak terbatas, apa yang ada pada kita sesungguhnya tidak punya arti apa-apa jika kita melihat semua karya-karya yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus kepada kita. Itu luar biasa. Ini saatnya kita rindu untuk mempersembahkan yang terbaik. Kita siapkan persembahan kita, dimasukkan di amplop dan juga bisa dikirimkan di nomor rekening sebagaimana yang tertera di layar kita. Satu lagu Jawa luar biasa sekali kata-katanya. Dikatakan Bili Roh Suci Makaryo ing manahku. Apabila Roh Allah yang kudus itu berkarya di dalam kita, kulo memuji Gusti kanthi syukur. Kita memuji Tuhan dan dengan penuh sukacita. Ya, Roh itu gesang langgeng untuk selama-lamanya di dalam hidup kita, berkarya tanpa henti. Amin. Tuhan, kami telah mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima setiap persembahan yang kami persembahkan, baik persembahan pribadi
kami dalam bersifat umum maupun persembahan syukur, persembahan perpuluhan kami, dan apapun yang kami persembahkan, lebih lagi adalah hidup kami yang terus dipersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau dipermuliakan dan Tuhan memberkati kembali sumber berkat adanya yang kami persembahkan. Tuhan, kami membawa pergumulan kami kepada Engkau. Setiap kami di dalam rumah kami ada pergumulan kami. Bapak Ibu, saya memberi kesempatan kepada kita. Setiap keluarga yang ada di rumah, mari masing-masing keluarga bergandeng tangan bersama. Saat ini bergandeng tangan bersama, berseru kepada Allah Roh Kudus agar Dia berkarya di dalam hidup setiap kita, setiap keluarga kita. Bahkan mungkin kalau kita sendiri, saudara angkat tanganmu di hadapan Allah dan saudara katakan, ya Roh Kudus, mari pegang tanganku, kuatkan aku. Mari ungkapkan apa yang menjadi pergumulan, sebab Allah Maha mendengar. Allah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita bahkan menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan kepada Bapa di surga. Berdoalah sekarang. Yakinlah bahwa apa yang kita doakan, Dia Allah akan menjawab tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Tuhan, Engkau menjawab doa kami. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Tuhan, waktumu selalu tepat bagi kami. Kami membawa pergumulan gereja kami. Tuhan, tolong agar setiap umatmu dalam gereja kami dan setiap saudara-saudara seiman kami yang ada dan mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada, kami berdoa kiranya mereka juga ditolong oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberi jalan keluar dari pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan memberkati kota kami, kiranya COVID-19 dapat teratasi, khususnya mereka-mereka yang terdampak atau terkena COVID-19 di rumah sakit. Kami berdoa kiranya jamahan Tuhan atas mereka. Kami doakan juga untuk pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo. Tuhan, Engkau menolong pemerintahan ini. Kiranya semua upaya dan upaya usaha untuk mengatasi COVID-19 dengan hikmat Tuhan kiranya dapat ditolong oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan-pergumulan negara-negara di dunia. Dan umat percaya di seluruh dunia dengan pergumulan yang ada, Tuhan tidak pernah berdiam atas kami, melainkan berkasih karunia kepada kami. Tuhan, kiranya belas kasihan turun menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yeah.
Tuhan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-Nya atas kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu dan ambillah saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah usai. Sebagai gembala sidang, saya mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Kiranya kita makan bergairah secara